wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi sunnati ila yaumil wa sallama tasliman mazida. Kita tambah sedikit insyaallah taala sambungan dari penjelasan tafsir surah Al-A'raf ayat 157 dan kita berhenti pada lafaz ayat ya'muruhum bil ma'ruf, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan manusia kepada yang ma'ruf dengan menjelaskan beberapa contoh-contoh yang ma'ruf yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian beliau melanjutkan di antaranya yang ma'ruf adalah wasidqu, yaitu jujur. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, hendaklah seorang itu dia selalu berkata atau berlaku jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Nah, sesungguhnya kebaikan itu akan mengantar seorang ke dalam surga. Wal afaf, begitu juga Rasulullah SAW memerintahkan al-afaf untuk menjaga kehormatan diri. Kemudian wal bir juga untuk berbuat baik. Yang tadi ada khusus birrul walidain, berbuat bakti atau baik kepada orang tua, kemudian secara umum wal bir, berbuat baik, wan nasihat, begitu juga diperintahkan kita untuk saling menasihati. Sebagaimana kita mengetahui dalam hadis yang sahih, ad-dinun nasihat, agama Islam adalah nasihat. Wa ma asbaha dzalik, dan yang lainnya yang semisal dengannya. Pertama, kedua, wa yanha 'anil munkar, dan melarang daripada kemungkaran. Sebagaimana perkara yang paling besar adalah tauhid yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk kita melakukannya, maka kebalikannya perkara yang paling besar untuk kita menjauhinya adalah perkara syirik, karena dosa yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman, "Inna syirka la dzulmun 'adzim." Sesungguhnya syirik adalah perbuatan kezaliman yang paling besar. Bentuk yang lainnya wa qatlun nafs bighairi haq, yaitu membunuh jiwa tanpa hak. Dosanya adalah besar. Wa qatlun nafs allati haramallahu illa bil haq, dan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh kecuali dengan jalan benar, dengan jalan kebenaran, sebagaimana disebutkan dalam riwayat hadis yang lain. Dan ini merupakan hak pemerintah, yaitu menghukumi mereka dengan hukum bunuh, seperti sayyibuz zani, yaitu seorang yang sudah berkeluarga, yang seorang suami atau istri yang sudah berkeluarga tapi dia berzina dengan yang lain. Atau al-mufariqul jamaah, atau orang yang menyelisih atau orang yang berpisah dari jamaah kaum muslimin, yang dikenal dengan khawarij. Jadi orang-orang khawarij itu dibolehkan dibunuh, tetapi dengan perintah, dengan aturan dari pemerintah. Tidak boleh semena-mena kita melakukannya. As-sayyibuz zani wa qatlun nafsi bin nafs, dan orang yang membunuh orang lain namanya qisas, dan ini namanya dengan benar al-haq. Selain dari itu tidak benar. Membunuh jiwa dengan cara yang tidak benar, seperti misalnya kita membunuh orang tua. Orang tua membunuh anaknya, atau suami membunuh istrinya, istrinya membunuh suaminya, atau kita membunuh orang kafir yang mereka aman di negeri kaum muslimin.
yang ada perjanjian atau memang kafir zimmi yang hidup di tengah kaum muslimin penduduk asli, maka tidak boleh dibunuh. Ya, dan ini merupakan ajaran Islam. Makanya para terorisme yang mereka membunuh orang-orang kafir yang datang ke negeri kaum muslimin hukumnya haram, merupakan dosa besar. Kecuali mereka kafir harbi yang memerangi kaum muslimin, wajib kita mempertahankan diri dan memerangi mereka. Kalau mereka diam, kita tidak boleh memerangi mereka. Kemudian juga bentuk larangan yang lain, ini dosa-dosa besar disebutkan zina, yaitu perbuatan zina. Kemudian wasyurbu ma yuskirul aqla, yaitu apapun bentuk jenis minuman yang bisa menghilangkan akal. Dengan bahasa syariatnya lain dikatakan khamar, karena khamara yakhmiru, yaitu yang menghilangkan akal. Dikatakan khamar li'annahu yukhmirul akal, karena dia merusak akal. Bentuk minuman apapun yang bisa menghilangkan akal, merusak akal, menghilangkan kesadaran, maka diharamkan. Wa dzulmu li sa'iril khalqi, sebagaimana tadi tentang kebaikan, memberikan manfaat kepada makhluk, kepada seluruh makhluk, ini kebalikannya berbuat zalim kepada seluruh makhluk. Ini hal-hal yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya kita untuk melakukannya. Wa yanha 'anil munkar, ini perbuatan-perbuatan mungkar. Wal kadibu, dusta. Ya, sebagaimana sambungan hadis yang tadi dikatakan selanjutannya, wa iyyakum wal kadiba, dan hendaklah kalian menghindari perbuatan atau perkataan dusta. Fa innal kadiba yahdi ilal fujur, karena kedustaan itu akan membawa kepada perbuatan dosa. Wal fujur yahdi ilan nar, dan perbuatan dosa akan mengantarkan kepada neraka. Wa nahwi dzalik, dan hal yang banyak sekali kata beliau. Contohnya, wa a'dhamu dalilin yadullu ala annahu rasulullah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat ini adalah utusan Allah, bukan manusia seperti kita, manusia biasa. Tidak, tetapi beliau adalah utusan Allah. Allah perintahkan beliau untuk menyampaikan syariat Allah. Jadi apa yang diperintahkan oleh Nabi dari kebaikan, apa yang dilarang oleh Nabi dari kemungkaran, ini adalah merupakan perintah Allah. Ya, kalau orang mentaati Rasul berarti dia mentaati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, "May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Tidak akan mungkin seorang mengatakan saya taat kepada Allah, tapi kita tidak taat kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah. Bahkan kita menyelisihinya. Kemudian yang lainnya dijelaskan oleh Syekh Sa'di dalam tafsirnya, ya, dan kita mendapatkan bahwa dia adalah utusan Allah. Apa yang kita lihat, mada'a ilaihi wa amara bihi, apa yang Nabi mengajak kepadanya dan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Kemudian begitu juga wa naha anhu, apa yang juga dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan wa ahalla wa harramahu, apa yang dihalalkan oleh Nabi, apa yang diharamkan oleh Nabi, maka ini menunjukkan beliau utusan Allah. Saya ingin memberikan faedah, tidak boleh kita menghalalkan sesuatu, mengharamkan sesuatu tanpa dalil, sesuai dengan keinginan kita. Oh, menurut saya halal, menurut saya haram, menurut kelompok kami, kajian kami boleh, halal, haram, enggak boleh. Ini syariat. Halal dan haram bukan urusan manusia, ini urusan Allah. Ya, dan urusan seorang utusan Allah yang diperintahkan untuk menyampaikannya, yaitu Rasulullah. Jadi tidak sembarangan. Ya, bahkan dosa besar menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, kebalikannya. Kita selalu menentang atau selalu melawan, menyelisih apa yang dikatakan oleh Allah halal, kita haramkan. Apa yang dikatakan oleh Allah haram, kita halalkan. Maka ini merupakan dosa besar. Dan ini tidak ada pada Nabi SAW. Beliau itu menghalalkan dan mengharamkan, dan itu adalah merupakan syariat Islam. Yuhillu lahumut thayyibat, Rasulullah SAW menghalalkan untuk mereka, yaitu manusia, at-thayyibat, hal-hal yang baik. Syekh Sa'di mengatakan minal mata'im wal masyarib wal manakih, hal-hal yang baik diantaranya adalah dihalalkan makanan dan minuman. Begitu banyak jenis makanan dan minuman.
maka kita tidak boleh mengharamkan kecuali sudah jelas sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Begitu juga perkara-perkara berkaitan dengan nikah. Wa yuharrim 'alaihimul khaba'is, dan sebaliknya mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah atau oleh Rasulullah kepada mereka, hal-hal yang buruk, baik dari makanan, minuman ataupun perkara berkaitan dengan nikah. Ya, ini lawannya juga. Maka hal-hal yang buruk dari makanan, minuman tidak boleh kita melakukannya karena ya al-khaba'is itu adalah sesuatu yang buruk. Masuk juga pemahaman khaba'is adalah hal-hal yang bisa merusak tubuh kita, hal-hal yang bisa membuat kita menderita, mendapatkan penyakit karena sebab kita memakan atau meminum makanan tersebut, maka hukumnya haram. Ini salah satu dalil yang dipakai oleh banyak para ulama sunnah, ahlu sunnah jamaah, mengharamkan, mohon maaf, rokok. Wa yuharrimu alaihimul khaba'is, ini dalilnya salah satunya. Ya, wa yuharrimu alaihimul khaba'is, diharamkan hal-hal yang buruk. Berbicara jujur sajalah kita, menerima sesuatu yang sudah jelas. Jangankan orang Islam, orang kafir saja meneliti rokok itu mudaratnya banyak. Bahkan antum kalau pergi ke luar negeri, luar biasa peraturan mereka lebih ketat dari Indonesia. Tidak boleh merokok sembarangan. Ini menunjukkan buruk. Kalau antum sebagian ke bandara seperti ya diterapkan di negeri kita ini, menunjukkan itu buruk. Kalau ada orang ke bandara di ruang tunggu mau merokok, ada ruangan khusus. Berkumpullah mereka sama mereka, orang-orang yang buruk itu saling mengisap. Ini keluar ini mengisap ini keluar ini ngisap ini sama mereka dalam ruangan, nggak boleh keluar. Kalau seandainya ini baik, kenapa dilarang? Kenapa peraturan pemerintah melarang? Ternyata peraturan pemerintah melarang karena sudah jelas mendatangkan penyakit. Bahkan kita selalu mendapatkan ini dari orang yang ahli, dari orang yang ahli kesehatan, ya, mulai dari barat sampai ke timur, orang-orang yang memang pakar, ya, dan meneliti tentang racun yang ada di rokok, ya, makanya ya, mereka mengatakan perokok pasif, kita nggak merokok tapi kita duduk di sebelah orang merokok, kita hisap, nggak sengaja. Ini lebih berbahaya daripada perokok itu sendiri. Makanya kalau kita tahu seperti ini, belum lagi dari hukum Islam, memang kita gelisah gimana ya caranya duduk di sekitar orang yang seperti itu yang memudaratkan diri kita. Ya, kalau ada yang berani mungkin dia tegur. Tapi yang agak takut-takut, dia tidak akan tegur, ya sudah pindah tempat. Ini contoh. Ya, wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Kemudian wal aqwal wal af'al, begitu juga dari hal-hal yang buruk dari perkataan dan perbuatan diharamkan. Kata-kata kotor, kata-kata keji, kata-kata laknat, perbuatan-perbuatan yang nyeleneh, ya. Apalagi perbuatan kaum Lut, LGBT, ini sudah jelas dosa besar, hukumnya haram, dan ini diharamkan dalam syariat Islam. Wa yad'u anhum israhum al-aghlal allati kanat 'alaihim, ay min wasfihi, yaitu dari sifat dari Nabi SAW, yaitu beliau ini membawa agama Islam. Dan membawa agama Islam apa? An-nadinahu sahlun samhun muyassarun. Agama Islam itu, perhatikan, kalau seorang betul-betul mempelajari agama Islam dengan benar, agama Islam itu mudah, memberikan kemudahan, memberikan keringanan. Ya, makanya orang yang sabar boleh mengqasar, boleh menjamak. Ini keringanan. Orang yang sabar dianjurkan bahkan untuk berbuka, tidak puasa. Ini keringanan, ini ajaran Islam. Jangan memaksa diri. Ya, jangankan kita ini ya, jangankan puasa sunat, puasa wajib saja. Ini berkaitan dengan puasa wajib kata para ulama. Puasa Ramadan, kemudian dia sabar, kata Nabi, jangan puasa kalau nggak sanggup. Jangan puasa karena kamu melayani orang, kamu akan lemah, kamu akan capek. Ya, bahkan harus berbuka. Bahkan juga ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, saya lagi puasa. Puasa apa Pak? Puasa sunat. Kenapa memangnya? Saya diundang makan walimah. Gimana Ustaz?
saya katakan batalkan puasa Anda karena undangan makan walimah wajib, Anda puasa sunat didahulukan wajib dari yang sunat. Sudah hampir sore, iya, batalkan karena ini perintah Allah, perintah Rasul. Ya. Kalau beradu dua perkara yang bertentangan harus diambil satu, ya, wajib dengan sunat, maka yang diambil yang wajib. Ini kita dalam memahami agama itu seperti itu. Fikih, ini perlu fikih dalam memahami agama. Jangan mengikuti hawa nafsu, jangan mengikuti selera. Ya, kita harus tunduk dengan dalil. Jadi ini kita harus pahami. Salah satu contohnya. Kemudian beliau juga mengatakan agama Islam itu mudah, yang memberikan keringanan dan kebaikan. La israfihi wala ighlal wala masyaq wala masyaq. Maksudnya tidak ada ajaran Islam itu menyusahkan, membuat orang terkekang, membuat orang susah, membuat orang terbeban, enggak ada. Itu bukan ajaran Islam. Makanya Allah SWT berfirman di awal surat Toha, Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Ayat 2 dari surat Toha. Toha ini salah satu dari ayat-ayat Al-Quran dan hanya Allah yang mengetahui maknanya. Tidaklah kami menurunkan Al-Quran, kata Allah, kecuali tidaklah kami menurunkan ayat Al-Quran untuk kamu itu sengsara. Tidak. Agama Islam itu agama yang tidak menyusahkan, tidak membuat orang terkekang. Kalau orang terkekang berarti dia yang bermasalah. Orang sulit, orang merasa susah terhadap agama Islam berarti dia yang bermasalah, bukan ajaran Islamnya. Karena ajaran Islam dari Allah. Allah itu tahu mana yang bermanfaat untuk kita dan Allah memberikan kemudahan. Yang terakhir, faladina amanu wa bihi wa azzaruh, orang-orang yang beriman kepada Nabi dan mengagungkannya, azamuhu wa wajiluhu, ya wa bajaluhu, yaitu orang yang mengagungkannya, memuliakannya, wa nasaru dan menolongnya, ya, dan mengikuti cahaya yang telah diturunkan bersama Nabi. Dia adalah Al-Qur'an. Allazi yustada'u bihi fi dhulumati syak wal jahalat. Orang yang mengikuti cahaya Al-Qur'an maka dia akan selamat dari kezaliman, keraguan. Makanya orang yang ragu terhadap ajaran Islam karena mereka tidak mendapatkan cahaya Al-Quran, mereka tidak mengikuti Al-Quran, akhirnya ragu dengan Islam itu sendiri. Orang yang mengikuti Al-Quran pasti tidak akan ragu. Begitu juga tidak akan menjadi orang yang bodoh. Wa yaqtadi bihi idza ta'aradatil maqalat, dan selalu mengikuti Al-Quran apabila terjadi perselisihan di antara perkataan-perkataan manusia, maka orang ini dapat cahaya dari Allah. Kenapa? Karena dia mengikuti Al-Quran, sehingga dia tidak bingung. Terakhir, ulaika humul muflihun, disebutkan ciri-ciri mereka adalah orang-orang yang beruntung, yang mendapatkan kemenangan. Itu kesimpulan dari judul kajian kita dari akhir ayat ini. Al-dhafiruna bi khairi dunya wal akhirah, yaitu mendapatkan kemenangan dengan kebaikan dunia akhirat, bukan hanya dunia tetapi akhirat, bukan hanya akhirat tetapi juga dunia. Ini menunjukkan bahwa orang yang berpegang teguh kepada ajaran Islam dia akan mendapatkan dunia. Jangan khawatir, jangan kita berpikir kalau kita taat, kita rajin ibadah, kita rajin menuntut ilmu, kita dekat kepada Allah, sedikit dapat dunia, miskin. Tidak, tak salah antum. Orang yang berpegang teguh kepada agama, kepada Al-Quran, insya Allah mereka dapat kebaikan dunia akhirat. An-najuna min syarrihima, dan selamat dari keburukan dunia dan akhirat. Li'annahum atau bi akbari asba'bil falah. Kenapa? Karena mereka telah berhasil mengambil sebab terbesar dari sebab keberuntungan. Wa amma man lam yu'min bihadzal nabiyil ummi, adapun orang yang tidak beriman kepada nabi ini, yaitu Muhammad SAW yang ummi, ya, bahkan tidak memuliakannya, bahkan tidak menolong Nabi SAW, tidak menolong agama Nabi, yaitu menegakkan sunnahnya, walam yattabi', dan tidak mengikuti Al-Quran, wa ulaika humul khasirun, kebalikannya mereka adalah orang-orang yang rugi. Allah Ta'ala alam syawab. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Dari penjelasan tafsir surah Al-A'raf ayat 157. Pertanyaannya, boleh ada pertanyaan, kita bacakan. Bismillah. Apakah hukum membunuh tikus dengan cara menjemur? Ustadz, tidak boleh
kalau dia tersiksa. Bunuh langsung mati ketika itu, nggak boleh tersiksa dia. 5 menit baru mati, 1 jam baru mati, 2 jam baru mati, namanya antum menyiksa. Tidak boleh. Menjemur kira-kira berapa lama mati? Lama itu, berarti menyiksa, nggak boleh. Kalau mau pukul sekalian, hancur kepalanya, mati sesaat itu juga. Bunuh sekalian, tembak ya dengan senjata atau apa. Pukul sekuat-kuatnya, jangan biarkan dia masih bertengkak-tengkak, dia masih merasakan luka-luka, dia berjalan walaupun sampai dia mati, tapi dia sudah tersiksa. Ya. Tapi dia sudah tersiksa. Kita khawatir, ini sebagai nasihat dalam pertanyaan ini, kita khawatir mendapatkan ancaman dari hadis Nabi SAW bahwa orang yang melakukan kezaliman nanti, bahwa orang yang melakukan kezaliman kepada manusia atau bahkan kepada binatang yang dizalimi ini ngadu kepada Allah di hari akhirat. Termasuk mungkin tikus itu yang antum bunuh tetapi disiksa, dia ngadu kepada Allah, ya Allah aku dibunuh tapi aku disiksa, zalim. Akhirnya dipanggil ya. Ya, ini pengadilan Allah di akhirat adil. Dari mana dalilnya Ustaz? Enggak ada yang seperti tadi tikus itu, enggak ada. Tetapi keumuman dalil tentang dikatakan oleh Nabi SAW bahwa di akhirat apabila ada 2 ekor kambing di dunia, yang satu punya tanduk, yang satu tidak punya tanduk, kelahi nih. Yang punya tanduk dia menyiksa atau menyakiti yang tidak punya tanduk dengan tanduknya, maka di akhirat dua-duanya dibangkitkan. 2 kambing ini, yang kambing yang bertanduk ini ya dia berbuat zalim kepada yang tidak bertanduk, maka yang tidak bertanduk ini mengadu kepada Allah dan dikisos ketika itu. Setelah dikisos, diwafatkan kedua kambing itu, nggak ada wujudnya lagi di akhirat, tetapi ditegakkan keadilan dulu. Nah, ini dalilnya umum. Maka jangan sekali-kali menyiksa binatang, antum nanti kena kisos di akhirat. Binatang itu ngadu kepada Allah, walaupun dia binatang yang boleh dibunuh. Apalagi binatang yang nggak boleh dibunuh kita bunuh, antum kena nanti bahaya. Ya, di akhirat ditegakkan keadilan. Hati-hati. Allah Ta'ala alam syahab. Demikianlah. Satu lagi, silakan. Tafadhol. Kan kalau hamba yang disembunyikan itu kadang contohnya tikus, kita membunuhnya dengan direndam. Nah, apakah dicelup air direndam itu masuk saya? Kadang matinya kan langsung mati. Matinya kan pelan-pelan, Ustaz. Apakah termasuk di dalam membunuh secara pelan-pelan? Antum pukul dia, bahasanya kadang ada beberapa binatang itu memang agak panjang nyawanya. Kalau masih nampak bergerak tapi sudah antum pukul dulu, lemparkan ke air. Tetapi kalau langsung lempar ke air, saya kira dia pandai berenang, itu masalahnya. Sepertinya nggak boleh. Tetap harus dibunuh dulu, antum pukul dulu. Ya. Hah? Apa? Semua takut geli Ustaz kalau dipukul tikus tu. Kalau tangkap masukkan ke air, biasanya bunyinya gitu Ustaz, ikhwan. Geli gimana maksudnya? Antum digeliti. Iya. Tapi kalau ikan macam mana Ustaz? Hah? Ikan berbeda. Ya, lagipun ya dia bukan binatang yang keluar darah dari lehernya. Ya, makanya boleh dipukul. Seperti orang pasar ikan itu kan, dia mau membersihkan kan. Kalau masih gelepar-gelepar payah lah Pak membersihkannya. Tentu dipukulnya Pak. Nah, baru dimancing. Nah, airnya itu kita bibir aja gitu. ya enggak apa-apa. Yang nggak boleh ini, sebentar. Berkaitan dengan mancing ini yang dinasihati oleh para ulama, orang yang hobi mancing mania, itu sebenarnya nggak boleh. Hanya hobi-hobi saja. Ngangkut, lepas, tersiksa dia tuh. Walaupun dia sehat juga nanti, itu nggak boleh. Ya, nggak
boleh. Hobi juga harus diperhatikan, jangan sampai menyiksa binatang. Ana udah mau tutup, tanya. Nah ini belum selesai, ini nyambung. Hukumnya mubah, nggak ada larangan, nggak ada perintah. Berarti jatuhnya mubah. Dilarang Pak, tunggu dulu. Dilarang kalau seandainya bapak ngunyah tulangnya nyangkut di sini. Ya enggak, makanya kalau bermudarat bagi seseorang mengunyah tulang ikan maka jangan dikunyah atau jangan dimakan. Ya, ada orang yang ahli tulang kecil pun dia pandai makan ikan itu sampai kepalanya. Ada orang yang nggak bisa maka dia tinggalkan. Nambah lagi. Betul satu, ya silakan. Alasan para ulama salah satunya boleh membunuh binatang apapun yang menyakiti. Anjing gila, apa bentuk gangguannya? Ya di punya orang atau liar. Kalau liar diusir, dipukul maksudnya mungkin dia jerah. Tapi kalau punya orang diingatkan yang punyanya. Ya, kalau dia sudah sampai menggigit boleh dibunuh. Racunnya kalau bisa racun yang paling mantap langsung mati, atau beberapa mungkin semenit 2 menit mati. Tetapi kalau dia tersiksa lama sampai sejam maka nggak boleh. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.